A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwan fillah, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah setia di Farhan Farluk. Topik kali ini yang ingin saya bawakan adalah membantah subhat dan fitnah dari si Sofyatul, ya, yang membawa fitnah tentang sejarah Masjid Al-Aqsa. Counter tentang kontennya si Sofyatul ini saya bagi dalam dua tahap, yaitu yang pertama tahap sejarah yang ada nanti pada seri pertama ini, yaitu sejarahnya dulu kita kupas tuntas, baru nanti dari sisi Alkitabiah, karena dia juga membawa ayat-ayat Bible untuk mendistorsi pemahaman dari Al-Quranul Karim atau mendistorsi dari pemahaman Islam. Oke, para ikhwan fillah, kita saksikan dulu videonya, fitnah atau subhat tentang sejarah Masjid Al-Aqsa. Kenapa ini penting saya bahas? Karena apa yang dibawakan Sofyatul terkesan sebagai sesuatu yang akademis. Bagi orang awam yang melihat video ini, kenapa saya langsung, oh ini harus direaksi nih gitu. Bagi orang awam yang tidak paham sejarah dan malas untuk belajar, apalagi muslim-muslim yang awam, ketika melihat pemaparan ini akan sangat berbahaya. Apalagi yang menjadikan rujukan adalah seorang doktor, ya. Dan Sofyatul di situ tidak menjelaskan siapa doktor ini, dan ini pasti disengaja untuk membuat sebuah ambiguitas, ya, kebingungan siapa yang menjadi narasumbernya dia. Ya. Oke, para ikhwan fillah, mari kita saksikan ya videonya supaya kita bisa memahami fitnah dan subhat dari Sofyatul ini. Oke, para ikhwan fillah, kita saksikan. Nanti saya kasih filenya juga. Ya, ini dari kitab-kitab mereka sendiri yang nggak pernah dibacain kali ya, atau mereka nggak pernah baca. Nah, ini saya ambil. Ya, ini kita lihat dulu. Bisa kedengeran suaranya nggak ya? Ini Dr. Mordecai Kedar. Bisa dengar suaranya? Oke, para ikhwan fillah, sengaja saya bahas ini dulu, ya, baru awal, tapi ini kan videonya sekitar 40 menit. Ini yang terpenting yang mau saya bahas. Jadi saya bagi sejarah ini. Siapa Mordecai Kedar ini? Ya, dia seorang doktor di Bar Ilan University dan sangat terkenal. Ini yang saya sangat takutkan jika kita tidak membantah atau mengkanter subhat dari Sofyatul ini. Jika video ini ditonton oleh muslim-muslim yang awam, yang pemahaman sejarahnya kurang, ini akan sangat berbahaya dan akan mendistorsi sejarah Islam. Kenapa sangat penting tentang pembahasan Yerusalem Al-Aqsa ini? Karena ini berkaitan dengan mukjizat Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Jika kita sudah ragu, kita sudah tidak yakin tentang Al-Aqsa, secara linier terkorelasi dengan kita akan ragu dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ini yang membuat saya tergerak bahwa ini harus dikanter, ya. Yang dipakai si Sofyatul memang sangat sistematis. Dia memakai sebuah narasumber eksternal, yaitu dari Yahudi. Nah, kalau kita tidak menyelidiki secara hati-hati dan komprehensif, kita akan terjebak dalam sebuah nama besar yang diajukan oleh Sofyatul. Ini yang sangat berbahaya. Makanya saya berkeinginan untuk mengkanter dia, ya. Oke, para ikhwan fillah, di sini Mordecai Kedar, ya, seorang ahli, ya, doktor di Bar Ilan University. Dia adalah seorang doktor dan fokus utamanya adalah hubungan Timur Tengah. Dia mengatakan bahwa Islam di Yerusalem adalah cerita palsu, kebohongan sejak abad ke-7. Jadi kebohongan-kebohongan. Nah, yang kita pertama dalam sistem untuk menyelidiki suatu sejarah adalah narasumbernya.
subjeknya siapa yang menceritakan. Ini yang harus dipahami. Jadi ketika kita mendengar sesuatu, Islam mengajarkan untuk tabayun. Arti tabayun adalah pertama, kita harus bisa memposisikan orang ini posisinya seperti apa. Dia objektif enggak? Dia punya kepentingan enggak? Jadi orang ketika dia mempunyai kepentingan ketika membuat sebuah argumen, pondasi argumentasi, dan dia mempunyai kepentingan dengan argumentasinya itu, secara akademis orang ini gugur dan tidak layak untuk memberikan sebuah argumentasi tentang ada terjadi sebuah terjadi sebuah perang kepentingan, ya, perang kepentingan buat mereka sendiri. Artinya ketika dia berargumentasi, dia mempunyai kepentingan dari argumentasi yang dia keluarkan. Ya, itu para Iwan Filah. Mari kita bahas pelan-pelan satu persatu dari apa yang disubhatkan oleh si Sofyatul. Yang pertama saya akan bahas, ya, seperti yang saya bilang tadi, saya akan membahas dari dua sisi. Dari sejarahnya dulu. Jadi baru sedikit memang sudah saya potong karena sejarahnya ada di depan. Nanti dari Kitabiyah, seri keduanya dari Kitabiyah, karena dia mendistorsi bahwa ada tentang Allah, negeri Ka'bah, ada tentang Masjid Al-Aqsa, ya, tapi bukan kaitan dengan sejarah, tapi kaitannya dengan ayat-ayat Bible. Nanti akan saya buat seri keduanya. Oke, para Iwan Filah, saya akan bawakan materi saya tentang bagaimana membantah subhat si Sofyatul. Oke, para Iwan Filah bisa saksikan, ya, saksikan di layar. Saya akan mulai. Pertama, bahwa sejarah Al-Aqsa itu sudah lama, sudah sangat lama. Nah, apa yang dikatakan oleh Dr. Mordeka Kedar ini, mari kita selidiki siapa, ya. Saya membuat judul topik ini dengan mengkantor fitnah tentang sejarah Masjid Al-Aqsa. Fitnah Sofyatul di video YouTube-nya tentang sejarah Masjid Al-Aqsa sangat berbahaya jika dibiarkan dan tidak dikantor secara langsung. Karena akan terjadi sebuah kebingungan sejarah tentang Masjid Al-Aqsa yang ujungnya akan terjadi keraguan umat Islam atas kebenaran peristiwa Isra Mi'raj. Karena jelas terkait antara Al-Aqsa dengan Isra Mi'raj. Apalagi data literatur yang digunakan dalam video fitnah tersebut sangat terperinci dan menggunakan data eksternal, yaitu Dr. Mordechai Kedar, ya, Mordechai Kedar. Itu yang membuat saya berkewajiban untuk membantah fitnah dan subhat ini sehingga tidak ada lagi keraguan tentang sejarah Masjid Al-Aqsa. Selamat menyaksikan dari Everhan Farluk. Oke, kita selidiki who is Dr. Mordechai Kedar. Siapa dia sebenarnya? Mordechai Kedar lahir di Tel Aviv. Orang tuanya Yahudi Polandia. Berarti dia seorang Yahudi. Secara netralisme atau secara netral, paham netral dalam berargumentasi, dia tidak memenuhi standar untuk netral. Karena apa yang diargumentasikan dia adalah ada kepentingan dia untuk meraih kepentingan. Berarti apa yang dikatakan Sofyatul tentang dokter ini netral berarti gugur, ya. Orang tuanya yang Yahudi Polandia pindah ke Palestina pada 1960-an. Bahasa pertama Kedar adalah bahasa Yiddish, jadi dia memakai bahasa Yahudi. Kedar adalah seorang Zionis, lagi. Jadi dia bukan seorang dari Yahudi paham anti Zionis, tetapi dia adalah seorang Zionis religius dan anggota tetap Zionist of America, lagi. Artinya apa yang disampaikan dia tentang sejarah bahwa Masjid Al-Aqsa sebenarnya tidak ada di Yerusalem. Masjid Al-Aqsa adalah sejarah yang dibuat palsu, ya, kepalsuan dari abad ke-7 adalah sesuatu yang tidak netral dan tidak bisa dipercaya. Karena apa? Karena yang mengeluarkan argumen ini adalah seorang Zionis Yahudi. Secara standar akademis dia telah gugur dan tidak berhak untuk membuat sebuah narasi dari sisi netral, ya. Yang kedua,
dia ahli dalam budaya Arab Israel. Nih, ini yang penting. Dia bertugas selama 25 tahun di intelijen IDF, intelijen Israel nih. Bayangkan, artinya segala argumentasi dia, segala statement dia sudah tidak bisa jadi patokan karena statement dia adalah kepentingan dia dan negaranya. Sejarah coba yang dibangun dia, narasi yang dibangun tentang sejarah bahwa Islam membuat sejarah palsu tentang Al-Aqsa di Yerusalem, itu adalah kepentingan politik, berarti dia sendiri yang mempunyai kepentingan politik. Di mana dia mengkhususkan diri dalam kelompok-kelompok Islam, wacana politik negara-negara Arab, pers dan media massa Arab, dan arena domestik Suriah. Ya. Dia ini yang semuanya menggunakan narasi-narasi, bahkan dia seorang intelijen dan agen khusus pecah belah biasa, memecah belah negara-negara Timur Tengah. Nanti akan saya kasih kajiannya lagi, ya. Oke, kita pindah ke data dia sebelum saya teruskan. Data dia ketika di biografi dia, ya, di biografi dia. Kita lanjutkan melihat biografi dia. Oke. Ini adalah biografi dari Mordecai Kedar. Ini bahasa Inggris ya sebenarnya ya. Saya terjemahkan ya, sudah saya terjemahkan. Yang saya katakan tadi, dia di militer IDF. Jadi rujukannya adalah rujukan resmi. Ya. Dan dia nih yang luar biasa ya, luar biasa pernah membuat pernyataan, ya, pernah membuat pernyataan yang menghebohkan dan dia dijuluki monster. Pada Juli 2014, baca para Ivan Villa di sini, ya, tolong besarkan layarnya, nih. Pada Juli 2014 dia menyatakan bahwa ancaman untuk membunuh atau memenjarakan terus teroris, ya, memenjarakan teroris adalah pencegah yang tidak efektif. Artinya teroris ini dikaitkan dengan Palestina dan Hamas, ya. Dengan menyatakan, nih, dia dijuluki monster yang sangat ganas dan gila julukannya. Ini pendapat dia, statement dia. Satu-satunya hal yang menghalangi mereka, para teroris maksudnya, para pejuang Hamas, adalah jika mereka tahu bahwa saudara perempuan atau ibu mereka akan diperkosa jika mereka tertangkap. Nauzubillah summa nauzubillah. Monster ini. Dia mengatakan untuk mencegah supaya teroris itu tidak lagi semangat, tidak punya semangat untuk mempertahankan Palestina dan mereka takut untuk berjuang. Dengan cara apa? Kalau di penjara mereka nggak akan takut, kalau dibunuh mereka nggak akan takut, mereka rela mati. Itulah pejuang Islam. Tapi ancam mereka ketika mereka di penjara, perkosa ibunya, perkosa saudari perempuannya, perkosa istrinya. Apakah orang seperti ini layak mengeluarkan sebuah statement tentang Al-Aqsa? Bagaimana netralitasnya? Orang ini dijuluki monster, ya. Jadi bukan saya yang mengatakan Sofyatul, tapi data-data dari internal Yahudi sendiri. Oke, saya akan teruskan para Iwan Villa dengan pembahasan dari data saya. Saya sudah memetik beberapa berita yang saya kutip, ya. Profesor Zionis serukan perkosa ibu dan wanita anggota perlawanan. Jadi tadi dari berita, dari biografi dia, dan sekarang dari berita, ya. Kita bacakan yang sebelah kiri ini para Iwan Villa, saya besarin ya. Saya besarin dulu. Nah, yang sebelah kiri ini adalah dia termasuk anggota kedutaan besar Israel untuk Amerika Serikat. Jadi dia anggota tetap dia. Israel, kerjasama Israel dan Amerika.
Zionis Israel. Ya. Jadi jelas ya Sofiatul ya. Kita lanjut. Dr. Mordecai Kedar menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk memaksa teroris, maksudnya anggota kelompok perlawanan Palestina seperti Hamas dan Jihad Islam, berpikir dua kali tentang tindakannya adalah ancaman pemerkosaan terhadap saudari dan ibunya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini yang saya bilang Sofiatul. Narasumber yang Anda pikir adalah netral ternyata tidak layak. Karena dari sisi psikologi saja dia sudah gila, dijuluki monster. Bagaimana mungkin orang seperti ini, ya, seperti ini kita jadikan sebagai rujukan? Sungguh tidak layak Sofiatul, ya. Berarti klaim kamu memakai narasumber ini sudah gugur, dan sekarang giliran saya menerangkan apa itu sebenarnya sejarah dari Masjidil Al-Aqsa. Para Ikhwan Filas, saya akan secara internal menjelaskan bagaimana sejarah Al-Aqsa sebenarnya. Bahkan dari Nabi Adam akan saya ceritakan, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Muhammad SAW sampai tahun 1917, dari tahun 1917 nanti sampai tahun 90-an. Karena ini ada 3 jalur yang terpenting bagaimana konflik dari Yerusalem atau Al-Aqsa ini. Ini sangat penting kita pahami para Ikhwan Fillah. Kenapa? Passion saya di sejarah dan saya sangat concern di sini untuk membantah fitnah dari Sofiatul. Jika ini dibiarkan akan menjadi subhat yang liar, dan bagi orang yang awam apalagi tidak memahami sejarah, ini akan menjadikan mereka akan ragu dengan peristiwa sejarah bagaimana umat Islam memahami sejarahnya tentang Al-Aqsa, tentang Isra Mi'raj, ya, akan ragu nanti, ya. Oke, kita bahas dari sisi internal kita. Bantahan fitnah Sofiatul tentang sejarah Al-Aqsa saya bagi 3 bagian. Yang pertama, dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai 1917, dan 3 dari tahun 1917 sampai sekarang. Sampai sekarang maksudnya dari tahun 90 sampai dari tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Oke? Sekarang kita yang pertama. Bagian pertama, zaman Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama dalam Islam dan telah menjadi tempat ibadah yang signifikan dan penting bagi Nabi Islam. Dibangun 40 tahun setelah Masjidil Haram di Mekah. Landasan saya dalam pembahasan ini adalah buku yang berjudul Transcending Jerusalem. Itu adalah karangan dari Peter Stockholm, seorang Yahudi yang masuk ke Islam. Kenapa saya memakai narasumber Yahudi juga? Ini adalah sebagai teknik akademis. Ketika lawan dari narasumber kita adalah Yahudi, Zionis, kita harus memakai yang standar yang sama, ya, yang parameter yang sama, yaitu dari Yahudi juga, tapi yang sudah convert ke Islam. Jadi secara akademis apa yang saya paparkan ini memenuhi standar akademis. Dipakai Sofiatul adalah Yahudi Zionis, saya memakai Yahudi juga tapi yang sudah convert ke Islam. Jadi kalau dalam penilaian untuk kevalitan atau sumber dari berita itu bisa dipertanggungjawabkan, ya, parameternya. Oke, para Ikhwan Fillah juga bisa ketik aja di Google, itu buku yang berjudul Transcending Jerusalem, ada PDF-nya gratis, ya, silakan diklik, ya, tetapi masih dalam bahasa Inggris, ya, masih dalam bahasa Inggris. Harus pelan-pelan, halaman per halaman untuk di copy dan ditranslatekan, halaman by halaman, ya, page by page ditranslate ke bahasa Indonesia. Memang sangat berat para Ikhwan Fillah. Saya bercerita dulu sedikit untuk mengkanter sisi dari sejarah atau sisi dari kitabiah, dari sisi konten-konten seperti ini memang sangat berat karena nggak mudah. Beda kalau kita membuat sebuah konten tentang konten yang yang ringan gitu, konten tentang lebih bersifat berita atau itu lebih ringan, 1 jam selesai saya. Tapi kalau dalam hal tentang membantah subhat-subhat secara sejarah kayak gini memang lebih berat. Kita harus mencari data, kita harus mengkomparasi dengan berita-berita yang lain supaya berita yang kita bawa, data yang kita bawa, validasinya itu sudah terpenuhi secara parameter kevalitan, ya. Oke, saya lanjut para Ikhwan Fillah. Bagian pertama adalah
bagian pertama adalah zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, di zaman itu, ya, di zaman Nabi Adam alaihissalam, Masjid Al-Aqsa, dari Adam, ya, dari zaman Adam alaihissalam, Masjid Al-Aqsa itu sebenarnya belum berbentuk masjid. Karena nanti ada sejarah tentang Bait El juga. Karena apa? Karena Masjid Al-Aqsa adalah sebuah bangunan andasan untuk menyembah kepada El. Itu yang pertama kita pahami. Menyembah kepada El. Apa itu El? Tuhannya Bani Israel. El, Eloah, Elohim, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi ada perbedaan pendapat para Iwan Filah. Harus saya sampaikan juga bahwa kalau pendapat pertama adalah 40 tahun dibangun setelah Masjidil Haram di Mekah, ya. Tetapi ada juga yang berpahaman Masjid Al-Aqsa ini dibangun ketika zaman Nabi Ibrahim. Tetapi sepemahaman saya, seperti di dalam membangun Ka'bah juga, Ibrahim juga yang membangun Ka'bah, artinya ya sebenarnya dibangun tetap di zaman Nabi Adam, tetapi direhabnya, karena Ka'bah juga dibangun di zaman Nabi Adam, direhabnya juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya memahaminya seperti itu, ya. Saya memahami dari beberapa literatur yang saya baca bahwa bangunan itu semuanya didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam, ya. Tetapi yang memugar pertama kali, yang menemukan pertama kali memugarnya untuk kembali menjadi tempat penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Masjid Al-Aqsa adalah tempat ibadah yang terkenal pada zaman Nabi Ibrahim. Jadi saat itu tempat itu sudah sangat terkenal, sudah sangat dikenal, dan dijaga oleh anaknya yang bernama Ishak dan cucunya yang bernama Yakub. Ketika putra Nabi Yakub, ini kita sejarah, ya. Ketika putra Nabi Yakub yaitu Nabi Yusuf alaihissalam mencapai posisi kekuasaan di Mesir, kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam, ya, menjadi bendahara saat itu dan mencapai kekuasaan juga, ya. Setelah jadi bendahara, menjadi kepercayaan penuh, ya, dia membawa keluarganya. Dia meminta keluarganya untuk bergabung dengannya dan keluar dari kemiskinan yang melanda Palestina. Ingat waktu itu Palestina dan Mesir juga sedang dilanda kekeringan ketika apa? Ingat sejarah Nabi Yusuf di Al-Qur'an ketika mimpi 8 tahun kelaparan, 8 tahun kelaparan, nanti semua menjadi susah untuk mencari makan sehingga saudaranya ke Mesir, ya. Itu di Al-Qur'anul Karim ada sejarahnya. Nah, di sini juga saya korelasikan dengan sedikit sumber Alkitab, ya. Tapi saya nggak terlalu mendalam. Nanti yang part kedua nanti yang mendalam, ya, untuk membantah dari sisi Alkitabiah. Sumber-sumber Alkitab mengklaim ini termasuk ayahnya Nabi Yakub, jadi Nabi Yakub juga ikut, dan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, anak-anak mereka, ini ada di dalam kitab Kejadian, ya, para Iwan Filah, dan semua ada 33. Jadi ada Nabi Yusuf, ada ponakan-ponakannya, anak-anak dari kakak-kakaknya, ya, terus bapaknya, saudara bapaknya, jadi ada 33. Nah, pada titik ini, karena tidak ada seorang pun yang tersisa di antara keturunan Nabi Yakub untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Jadi sadari, pertama kali ini adalah tentang Al-Aqsa. Jadi karena Al-Aqsa itu ada di Yerusalem, bangunan suci yang sudah dikenal sejak zaman Nabi Abraham, yang dulu disebut Bait El namanya, ya, disebut Bait El, karena semuanya akan hijrah mencari kehidupan yang lebih baik di Mesir, ya, kehidupan di Mesir, sehingga tidak ada yang menjaga Bait El nih, rumah Tuhan ini. Akhirnya untuk merawat atau menjaga tempat yang diberkati itu dipercayakan kepada penduduk asli negeri itu, yang juga pengikut Nabi Ibrahim, ya. Jadi ingat, dia pengikut Nabi Ibrahim. Jadi contohnya bahwa seperti ini. Seumpama Masjid Istiqlal itu adalah masjid yang dikelola turun temurun oleh salah buah keluarga. Tiba-tiba keluarga itu
tempat itu mempunyai mengalami paceklik yang luar biasa. Nah, yang biasa menjaga Masjid Istiqlal dipanggil oleh saudaranya yang kaya di Arab Saudi. Dia pindah ke Arab Saudi untuk mempercayakan masjid ini dipercayakan kepada yang biasa menjadi jamaah di Masjid Istiqlal. Seperti itu ceritanya, analoginya ya, biar kita bisa memahaminya lebih mudah. Jadi ditinggal Bait El ini ditinggal oleh Nabi Yakub alaihissalam untuk hijrah ke Mesir karena dipanggil oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang di sana menjadi bendara atau posisi pejabat terhormat di sana. Nah, banyak akhirnya ketika keluarga pertama ini Yakub ini ke sana dan melihat ada biasalah kalau kita ke Jakarta seumpama urban gitu ya, kehidupannya menjadi lebih baik di sana daripada di sana, mungkin akhirnya berita itu cepat menyebar kan dari mulut ke mulut. Banyak orang-orang Israel yang secara sukarela beremigrasi ke Mesir mencari kehidupan materialistik yang lebih baik. Jadi di sana itu lama mereka, sekitar 4 abad. Dan mereka di sana sebenarnya secara sukarela menjadi budak. Secara sukarela sebenarnya pertama. Karena apa? Waktu itu Nabi Yusuf pertama mendapat posisi yang terpandang sehingga orang-orang Israel di sana diperlakukan terhormat. Tapi seiring waktu posisi dari Nabi Yusuf kan meninggal tuh, ya. Posisi itu lama-lama mengecil dan akhirnya mereka sebagai minoritas dijadikan budak di sana, ya, karena di sana selama 4 abad 400 tahun itu lama banget gitu kan. Nah, perbudakan ini, Bani Israel yang diperbudak ini berakhir ketika Nabi Musa alaihissalam membebaskan mereka dari Fir'aun. Ada cerita yang menarik ya dari buku yang saya jadikan referensi tadi, bahwa sebenarnya ada keinginan menolak dari Bani Israel untuk meninggalkan Mesir karena mereka sudah nyaman di sana. Jadi mereka menolak untuk kembali ke Palestina karena sudah merasa nyaman di Mesir adalah kehidupan yang lebih enak, karena pasti di Palestina menjadi miskin lagi seperti itu kan. Nah, itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun lamanya mereka nggak bisa memasuki Palestina. Mereka ogah-ogahan sebenarnya dan banyak penolakan ya. Saya tidak mau menceritakan terlalu detail karena terlalu panjang nanti bagaimana sejarah ketika Exodus, ketika Musa membawa Musa alaihissalam membawa kaumnya Israel ini untuk memasuki Yerusalem, yang bahkan Musa alaihissalam sendiri pun dan Nabi Harun tidak memasuki di sana. Ya, yang bisa memasuki malah bukan Musa alaihissalam di sana ya. Dan 40 tahun kaum Bani Israel ini hanya berjalan sekitar Sinai, mondar-mandir ke sana ke gunung gitu ya, terhambat selama 40 tahun di situ ya. Nah, kita lanjut dari Nabi Yakub, Yusuf, sekarang ke dari Musa, sekarang ke Nabi Daud. Nabi Daud mendirikan kerajaannya di bagian Palestina. Ini setelah dalam Islam mengalahkan Raja Jalut ya, dan menguasai Yerusalem. Putra Nabi Sulaiman alaihissalam membangun kembali Masjid Al-Aqsa dengan bantuan penduduk asli setempat. Jadi seperti yang saya bilang tadi, masjid itu ditinggalkan hijrah mencari kehidupan yang lebih baik di Mesir. Setelah kembali, karena itu adalah masjid yang dulu turun temurun dari keluarga Yakub gitu ya, dari keluarga Yakub ya, Yakub turun temurun Daud, dan akhirnya itu menjadi keluarga ya, keluarga dibangun kembali oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, setelah itu ya, Masjid Al-Aqsa dibangun oleh bantuan penduduk asli setempat, dibangun oleh Nabi Sulaiman. Jadi pertama Daud mendirikan kerajaan, Nabi Sulaiman merehab Al-Aqsa dengan bantuan masyarakat setempat. Dan setelah kematian Nabi Sulaiman, kedua putranya membagi kerajaannya. Ini ada di Bible juga ceritanya, terjadi perpecahan ya kerajaannya. Kedua putranya membagi kerajaannya di antara mereka sendiri dengan masing-masing memiliki ibu kota sendiri. Kerajaan-kerajaan ini ada untuk waktu yang sangat singkat, kira-kira 200 tahun. Jadi 200 tahun saja tuh setelah Nabi Sulaiman meninggal. Dengan raja terakhir Yerusalem dalam dinasti ini digulingkan pada tahun 586
sampai 587 sebelum Masehi. Karena apa? Karena dia mencoba melawan orang Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi gagal karena melumpuhkan pengumpulan yang dilakukan oleh Babilonia di kota itu. Jadi ditaklukkan oleh Babilonia. Nah, setelah Babilonia menguasai Yerusalem, Masjid Al-Aqsa, ini ada Bible juga, dihancurkan lagi oleh Nebukadnezar. Setelah itu Persia menggulingkan Babilonia. Nah, selama waktu itu upaya untuk membangun kembali Masjid Al-Aqsa sebagai tempat ibadah diperbarui. Tetapi pada periode setelah itu kepemilikan berpindah tangan berkali-kali dan Masjid Al-Aqsa dihancurkan. Baru dibangun kembali dan dihancurkan lagi di dalam 1 abad oleh waktu itu Sirius. Jadi tahun 70 Masehi. Ya. Jadi tahun 70 Masehi dibangun lagi tuh Bait El tuh ya. Pada 315 sampai 325 Masehi, ketika Kaisar Romawi Konstantin menjadi Kristen, orang-orang Romawi ini mulai masuk sejarah Kristen ya. Orang-orang Romawi dan orang-orang yang tinggal di tanah mereka ya, termasuk Yahudi, tidak lagi menghormati Masjid Al-Aqsa dan tidak lagi memperlakukan sebagai tempat kesucian dan ibadah. Jadi sudah tidak dilakukan lagi tuh ibadah-ibadah di tempat itu, di tempat Al-Aqsa ini. Mereka lupa. Karena apa? Banyak yang tentara Kristen saat itu, Konstantin ini menjadi akan Kristen, dia menjadi Kristen, dari pagan menjadi Kristen, sehingga tempat itu sudah tidak ada penghormatan lagi. Kita tahu penjajahan Romawi seperti apa di Israel ya, bahkan Yesus dibunuh, mereka mengadu domba rabi dengan rabi, itu dari Romawi. Nah, dengan situs Masjid Al-Aqsa sebenarnya digunakan sebagai tempat pembuangan sampah bagi warga kota. Ini nanti sejarahnya menarik para Iwan Villa. Ya, saya yakin juga banyak yang sudah tahu. Jadi tempat Masjid Al-Aqsa bekas itu dibuat tempat sampah. Selama beberapa ratus tahun tempat itu terlupakan. Ya, terlupakan sebagai pembuangan sampah, sebagai pembuangan kotoran. Itu bekas Masjid Al-Aqsa, Bait El itu. Kalau mereka mengatakan kan Masjid Al-Aqsa baru dibangun setelah masa Umayyah, mereka nggak tahu yang dimaksud Masjid Al-Aqsa itu adalah titik tempatnya. Namanya boleh bergonta-ganti, tetapi titik kesucian tempatnya itu sudah ada sejak zaman dulu. Nah, logika kita ke sana dulu, bukan namanya. Ingat, bukan namanya, tetapi tempatnya. Tempat bisa bergonta-ganti, tapi nama bisa bergonta-ganti, tempat tapi tidak. Saya kasih analogi yang mudah para Iwan Villa. Ketika kita menyebut Jakarta, apakah kita mau mengatakan Jakarta baru ada tahun 1800-an? Ketika terjadi perubahan nama dari Jayakarta menjadi Jakarta, kan enggak. Dulu pertama menjadi Batavia, menjadi Jayakarta, Sunda Kelapa pertama, Sunda Kelapa, terus Jayakarta, terus Batavia, terus Jakarta. Apakah nama itu berbeda-beda tempat? Tidak, yang dimaksud sama. Jakarta sini yang dulu bernama Batavia. Analoginya begitu memahaminya dalam sistem sejarah itu. Sama ketika kita menyebut Al-Aqsa, Baitul Maqdis, sama tempatnya yang disebut Bait El, karena tempatnya di situ-situ juga. Ini pemahaman yang bodoh dari Abu Janda yang waktu itu pernah mengatakan Al-Aqsa dibangun oleh Umayyah. Tidak membangun Al-Aqsa. Bani Umayyah itu merehabilitasi, merehab supaya menjadi bagus itu. Ya, itu para Iwan Villa ya. Jadi biar memahami analogi sejarah, melogikakan. Jadi jangan disebut Masjid Al-Aqsa baru dibangun masa Bani Umayyah, bukan, tapi tempatnya itu sebagai tempat suci penyembahan Allah Subhanahu wa taala sudah ada dari zaman Adam malah. Boleh tempat berganti nama-nama berganti. Sama ketika Jakarta, saya kasih analogi tadi. Orang menyebut Sunda Kelapa, orang menyebut Batavia, orang menyebut Jayakarta, orang menyebut Jakarta. Sama, apa ketika kita menyebut Jakarta terus tempatnya beda? Tempat Jakarta baru ada tahun berapa? Oh, 1800-an. Loh, tempat ini baru ada itu? Kan enggak. Namanya bisa bergonta-ganti tapi tempatnya tidak. Ya, para Iwan Villa, saya kira sudah memahami ya analogi yang saya bawakan ya. Nah, dari Nabi Muhammad sekarang yang kedua.
para Iwan Pilah, yang kedua ya, dari Nabi Muhammad itu dari Nabi Adam tadi ya, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Sekarang dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan 1917. Karena apa? Ada beberapa landasan mengapa Masjid Al-Aqsa memiliki tempat yang sangat unik di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW dan umat-umat Islam. Ya, selain peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Nah, Masjid Al-Aqsa adalah pusat kehidupan banyak rekan Nabi. Jadi banyak jejak rekam Nabi di situ. Ada mempunyai ikatan yang luar biasa. Kenapa? Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menjadi imam di situ ketika sholat. Ya, jadi pahami itu dulu. Nah, di masa hidupnya, alasan paling berkesan mengapa Masjid Al-Aqsa memiliki arti penting seperti itu adalah karena itu adalah tempat yang dia kunjungi pada malam Isra. Dan itu adalah lokasi dari mana beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat mi'rajnya ke surga. Pondasi untuk naik ke mi'raj itu adalah di Masjidil Al-Aqsa. Dalam kitab-kitab hadis kita mengetahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi mengunjungi Ka'bah pada malam hari dan tertidur. Malaikat Jibril kemudian membangunkannya dan membawanya dengan seekor binatang putih bersayap bernama buruk. Di buruk itulah Nabi Muhammad SAW kemudian melakukan perjalanan ke Yerusalem. Nah, perjalanan ini yang biasanya memakan waktu 40 hari hanya dilakukan dalam satu malam. Kenapa? Dengan kecepatan cahaya yang pernah saya sebut ya. Silakan para Iwan Pilah yang masih ini, saya pernah membuat konten tentang melogikakan Isra Mi'raj di konten saya di channel ini juga ya. Nah, kalau kita kaitkan bahwa apa yang menjadi penting Masjid Al-Aqsa adalah karena disitulah menjadi pondasi di mana ketika Rasulullah SAW naik atau mi'raj ke langit menemui Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Itu yang terpenting, ya. Nah, setelah kematian Nabi Muhammad SAW, khalifah Islam kedua dan sahabat juga ya, sahabat Rasulullah yang paling dekat yaitu Umar bin Khattab masuk dan membebaskan Yerusalem. Mengerahkan sekitar 40.000 lah pasukan kalau nggak salah. Nah, pada undangan karena diundang ya, ketika sudah takluk, Umar bin Khattab itu sebenarnya seorang khalifah yang ketika daerahnya ditaklukkan dia nggak pernah kemana-mana. Dia nggak pernah langsung pawai ke tempat daerah yang enggak dia nggak mau. Dia bukan seorang khalifah yang bermegah-megahan, tidak. Bahkan dalam sejarah itu dia pernah dikisahkan ketika seorang Yahudi mencari khalifahnya, bertanya kepada orang yang sedang tertidur memakai alas pelepah kurma. Dia nanya, ya saya khalifahnya. Dia nggak percaya karena khalifahnya ternyata tidur sederhana seperti itu ya. Nah, Umar bin Khattab seperti itu. Dia sebenarnya tidak pernah mau ke negara taklukannya, untuk itu nggak pernah. Tapi karena di situ ketika pasukannya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menaklukkan Yerusalem dan yang menempati tempat itu adalah mayoritas Kristen, dia diundang oleh pemimpin dari Kristen itu. Dan untuk menghormati, inilah toleransinya Islam. Saya tidak mau menyerahkan kunci ini kecuali pemimpin kamu sendiri yang datang ke sini. Khalid bin Walid dan pasukannya kalau bisa direbut bisa, tapi tidak. Dia menghargai. Ya, karena pemimpin agama di dalam perang Islam itu etikanya tidak boleh pemimpin agama dibunuh, ya. Hanya tentaranya saja berperang. Nah, pasukan yang 40.000 itu setelah menaklukkan, Umar bin Khattab menyusul berikutnya ke belakang karena undangan itu yang saya bilang itu penaklukannya tanpa pertumpahan darah. Karena apa? Karena pengepungan yang dilakukan Khalid bin Walid di luar tembok Yerusalem ini membuat mereka kekurangan logistik sehingga mereka tidak punya keinginan untuk berperang. Kekurangan logistik karena dikepung, ya, diembargo, tidak bisa memasukkan makanan ke tembok dari kota Yerusalem karena diembargo, dikepung. Akhirnya mereka menyerah.
tapi menyerahnya dengan syarat mereka mau ya memperbolehkan masuk, menyerahkan kuncinya asal Umar bin Khattab yang datang langsung. Ya, seperti itu para Ikhwan fillah ya. Oke, sekarang Yerusalem berarti di dalam penaklukan Umar bin Khattab. Nah, kejadiannya yang menarik ketika Umar bin Khattab ke situ, itu sekitar tahun 638 ya Masehi. Dia mau sholat nih, tapi dia tidak menemukan tempat sholat selain sebidang tanah yang telah dibiarkan tandus dan dijadikan tempat pembuangan sampah oleh Romawi. Jadi dia ketika mau sholat selalu ada sinagog, selalu ada apa tempat ibadah orang Kristen gitu kan. Dan dia tidak mau. Umar bin Khattab ini orangnya keras gitu kan. Dia mempunyai pendirian yang keras Umar bin Khattab ini. Setelah melihat ini, melihat tempat kedudukan sampah itu, dia mengambil tanggung jawab untuk membuang sampah dengan tangannya sendiri dan membangun kembali Masjid Al-Aqsa. Setelah apa? Setelah diceritakan oleh yang bernama Ka'ab. Ini dituduh juga Ka'ab itu adalah yang jadi sahabat Rasulullah yang membisikkan. Ini orang Yahudi, ya. Itu tempat dulu adalah tempat suci. Jadi Ka'ab ngomong begitu ke Umar bin Khattab. Dan itu dulu adalah Bait El yang dibangun Sulaiman. Dari situ Umar bin Khattab bertanya, apakah itu yang dulu sebagai tempat pijakan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah gitu kan? Tempat di situ. Ka'ab menjawab, kalau memang tempat yang tersuci, itulah tempat tersuci. Ternyata ada gundukan sampah dan Umar bin Khattab memimpin pasukannya dengan tangannya sendiri, dia membersihkan tempat itu dan dipugar kembali menjadi Al-Aqsa. Ini beda dengan Masjid Umar ya. Beda ya. Ini beda. Nah, pada tahun 600 kita ini ya, pada ini Umayyah nanti ya. Pada tahun 691 Muhammad Abdul Al-Malik bin Marwan mulai membangun apa yang sekarang dikenal sebagai Kubah Batu. Di atas batu yang diyakini beberapa orang sebagai tempat Nabi Muhammad memulai mi'rajnya ke surga. Nah, ini yang dikatakan oleh siapa? Sofyatul, tuduhan dari Sofyatul itu. Dari zaman Umayyah. Padahal dia tidak membangun tetapi merehab. Ya, merehab. Dan batunya itu sebagai tempat pijakannya itu diletakkan, dikasih bangunan, dikasih penutup sebagai pijakan itu. Ketika Rasulullah SAW mau naik ke Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Nah, sekarang masuk ke dalam perang salib. Muslim kehilangan Masjid Al-Aqsa dari tentara salib di tahun 1099. Banyak korban yang sejarah paling gelap ya, termasuk ini ya, adalah di tahun 1099 itu terjadi pembantaian yang luar biasa. Ya. Mayat-mayat bergelimpangan. Pokoknya kalah lah ya. Kemudian tentara salib memasuki masjid yang diberkati dan membantai ribuan muslim di dalamnya. Jadi di Masjid Al-Aqsa itu dibantai muslim. Dan Masjid Al-Aqsa kemudian diubah menjadi istana. Tidak dijadikan tempat sholat lagi. Jadi biasa kalau kekristenan menaklukkan suatu daerah, masjidnya itu pasti langsung dirubah. Itu pasti. Spanyol itu bangunan-bangunan, banyak bangunan-bangunan sebenarnya itu masjid itu, tapi dijadikan istana, dijadikan museum ya. Spanyol itu. Bagaimana Cordoba, Andalusia itu adalah puncak kejayaan muslim di Eropa sebenarnya. Ya, selalu seperti itu. Dan Masjid Al-Aqsa seperti itu juga. Ketika tentara salib di tahun 1099 menaklukkan Yerusalem, Masjid Al-Aqsa dijadikan istana. Tetapi pada tahun 1187 ya, 1187 pahlawan Islam muncul. Ini salah satu pahlawan Islam yang saya kagumi, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tahun berapa? 1187 menaklukkan tentara salib mereka. Pada tahun 1187 Salahuddin Al-Ayyubi memakai sebuah etika moral yang berbeda dengan tentara salib. Ketika mereka menyerah, tidak ada pembantaian. Ini yang selalu dilakukan Islam. Ini yang selalu dilakukan tentara-tentara muslim. Ya, nanti saya bawakan konten lagi tentang sejarah Al-Ayyubi deh ya. Dan sejarah Al-Ayyubi itu sangat sejarah-sejarah yang luar biasa. Bagaimana ketika dia berperang dengan Raja Richard.
Ketika Raja Richard sakit, kalau mau menyerang langsung menang, apa yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi? Ditunggu tuh Raja Richard sampai sembuh, dia yang mengobatin, dikirimin buah-buahan, dikirimin obat supaya sembuh. Setelah sembuh baru diajak tarung lagi. Ini seorang kesatria, moralitas seorang muslim. Nah, setelah Al-Ayyubi tahun 1187 menaklukkan lagi Yerusalem, terjadi sebuah bangunan itu dirubah lagi menjadi Masjid Al-Aqsa. Ya. Karena apa? Dia ketika mau merubah itu saja dia ingat sejarah Umar bin Khattab, karena dia mengagumi. Al-Ayyubi ini mengagumi tokoh idolanya adalah Umar bin Khattab. Itu para Iwan Villa ya. Sebenarnya masih ini ya, yang ketiga ya. Sebenarnya yang ini masih mau saya banyak sih bahannya ya untuk yang kedua ini, bagaimana nanti Al-Ayyubi bagaimana, tapi saya persingkat aja deh ya, nanti di lain kesempatan. Yang penting kita membantah subhatnya si ini aja dulu, si Sophiatul ini. Nah, dari tahun 1917 ketika Yerusalem dikuasai oleh Ottoman, Turki, biar tahu sejarahnya, biar dia tidak mengklaim bahwa Islam itu merampok Masjid Al-Aqsa, merampok Yerusalem. Bagaimana ketika Ottoman menguasai Yerusalem? Orang Yahudi itu nyembah-nyembah. Orang Yahudi itu pengen mohon-mohon, nyogok supaya Yerusalem dipulangkan ke mereka. Tetapi kekhalifahan Ottoman sangat tegas, silakan kamu datang tapi tidak memiliki. Silakan kamu tempat tinggal di situ, tetapi kamu tidak boleh mempunyai hak di situ. Tinggal boleh, tapi tidak mempunyai hak di situ. Sebenarnya Islam kayak apa sih? Kurang adil seperti apa sih Islam ini? Kekhalifahan Ottoman menolong ketika mereka dibantai. Yahudi dibantai loh. Di zaman Raja Richard sama Isabel, di zaman Raja Portugis, dibantai, dibakar, dibunuh. Yang menolong hanyalah Ottoman Turki. Kekhalifahan Islam yang menolong menjadi. Dan ini sanjungan ini, surat terima kasih ini masih ada sampai sekarang. Di Museum Prancis ada, di Museum Inggris ada. Ucapan-ucapan terima kasih dari Yahudi karena telah diselamatkan dari pembantaian orang Kristen. Tapi ditolong ternyata setelah menguasai Israel, dikasih keleluasaan dikit, lama-lama mencaplok. Jadi ibaratnya ngasih tempat tinggal pada orang yang tidak punya tempat tinggal, akhirnya mencaplok yang membantunya itu. Itu saja mungkin ya para Iwan Villa ya. Sebenarnya masih banyak bahannya, tapi kita ini karena takut bosen ya, jangan terlalu lama juga ketika membawakan sebuah topik, takut bosen aja. Jadi kelamaan orang-orang kadang-kadang gini loh, susah sih bawa topik-topik kayak gini ya, bawa counter attack gitu ya, counter konten yang subhat fitnah itu memang agak sulit menyiapkan bahannya, narasinya gitu agak sulit, beda dengan konten-konten yang hiburan gitu ya. Tetapi ya harus ada yang mengambil sisi ini, harus ada, kalau enggak subhat ini akan liar kalau tidak ada tidak ada bantahan-bantahan sama sekali ya para Iwan Villa. Tapi ini saya akan jadikan dua, seperti yang saya bilang video Sophiatul itu saya jadikan dua. Yang kedua nanti akan saya konten tentang Alkitabiah. Ini yang terpenting. Ini nanti data-datanya akan nabok dia, seperti kemarin ketika saya nabokin si bom sama Lidara dan Scott orang Indonesia. Banyak ayat-ayat yang justru akan nabok dia, banyak sejarah Alkitab yang akan nabok dia sendiri nanti. Ya, saksikan para Iwan Villa, tunggu nanti di part 2-nya tentang subhat Sophiatul. Oke para Iwan Villa, terima kasih masih setia di Everkan Value Channel. Saya mohon maaf kalau kurang materi saya, pemaparan saya kurang berkenan di hati para Iwan Villa. Saya mohon maaf ya, karena memang menyiapkan materi ini harusnya lama, tapi saya tadi cuman 2-3 jam karena saya harus mencari komparasi ya. Saya kalau menemukan data itu nggak langsung saya bawa, tapi saya cari dulu komparasi pembanding supaya jangan sampai ketika kita sudah membuat konten ditertawakan data-datanya salah. Saya tidak mau seperti itu. Harus ada komparasi pembenaran, minimal ada 2. Kalau satu kebenaran saya tidak mau, ada kebenaran yang menjadi pembanding, komparasi itu ada 2.
oh sini benar, data saya benar, berarti oke, bisa ditampilkan gitu ya para Iwan Villa. Terima kasih para Iwan Villa masih setia di channel Evarkan Farluk. Semoga apa yang saya bawakan bisa memberi manfaat. Jika ada kata-kata yang salah, jika ada kekurangan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf, itu adalah kedoifan saya, itu adalah semua kekurangan saya, kefakiran ilmu saya. Mohon dimaafkan dengan segala kerendahan hati, saya minta maaf. Jika ada yang bermanfaat, itu semua bukan berasal dari saya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sama pencinta, Allah Azza wa Jalla. Saya akhiri dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illallazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama amin ya rabbal alamin. Wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.